cerita. Kampus Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, tepatnya di jurusan Pendidikan Non-Formal. Sebuah kisah seorang anak kampung yang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Makassar karena mempunyai cita-cita yang tinggi untuk menjadi orang yang hebat. Kesehariannya adalah menjadi mahasiswa yang banyak belajar, pramuka, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya ia ikuti. Berbeda dengan kehidupan kampung yang setiap hari dia hanya mengembala sapi, yang setiap hari hanya melihat pegunungan-pegunungan yang tinggi, yang setiap hari hanya melihat orang-orang yang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani. Saya berperan sebagai Sarifah di jurusan Pendidikan Luar Sekolah Bilingual. Keseharian saya adalah mahasiswa yang paling rajin dan paling cepat di suasana kelas masih kosong. Akan tetapi saya akan tetap bersemangat dalam menjalankan pendidikan, dan keseharian saya adalah membaca buku sambil menunggu dosen. Good morning. Kasan dan Agnes belum datang? Belum, Miss. Mungkin mereka berdua akan telat lagi pagi ini, Miss. Oke, karena Kasan dan Agnes belum datang, kita tunggu saja mereka sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Don't try to apprehend I'm him. ready to go. I'm ready to go. 내 맘 흔들어봐. 날 춤추게 해봐. 너의 맘을 보여줘봐. 좀 더 솔직하게, 아니 화끈하게, 달라진 날 보여줄게. Go ready. Yes, you can enter Cassandra and Agnes. Berhubung Agnes dan Cassandra sudah datang dan waktu sudah menunjukkan jam 9 pagi, jadi saya tidak akan membelajarkan materi hari ini. Yang ingin saya sampaikan yaitu ada sedikit ada gebiar atom. Terkait dari gebiar atom, dan saya akan melakukan seleksi kepada kalian bertiga. Nah, ini kan mengenai gebiar atom. Jadi kemudian kita banyak belajar mengenai fisika. Saya ingin menanyakan, siapakah yang mengetahui rumus gaya gravitasi bumi? Bukan itu yang saya maksud, Cassandra. Siapa lagi? Felix. Ya, Agnes. Beda kali ini. Bukan itu. Yang terakhir, Sarifah. Rumusnya yaitu F sama dengan Y yang besar M kecil ke R pangkat 2. Dan contohnya yaitu ini. Saya tidak suka mahasiswa yang memamerkan pengetahuannya di sini. Kau tahu, saya tadi cuma menanyakan rumus gaya gravitasi, bukan contohnya. Hanya jangan tahu tompel. Tompel, hidup lagi. Sarifah, saya diskualifikasi kamu dari hari ini. Kemudian untuk Cassandra dan Agnes, silakan belajar karena kalian akan disebutkan dalam event gebiar atom ini. Ya, kemudian sebelum pertemuan ini berakhir, dalam kertas ini terdapat nama penerima beasiswa, yaitu bidik misi. Ya,
Menerima beasiswa bidik misi atas nama Cassandra dan Agnes. Saya keberatan, Miss. Kenapa mereka berdua bisa mendapatkan bidik misi, Miss? Sedangkan kedua orang tua mereka PNS, berbeda dengan saya yang kurang mampu, Miss. Ini sudah keputusan mutlak dari universitas. Saya tidak suka mahasiswa yang menentang apa yang saya bacakan. Saya sudah bilang dari tadi, saya tidak suka mahasiswa yang suka protes dan menyebarkan apa yang kita ketahui. I think that's all. See you next time. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Agus. Saya adalah tenaga pendidik yang berperan juga sebagai pembantu dekan 3 di Fakultas Ilmu Pendidikan. Prinsip saya adalah bagaimana pendidikan itu sudah wajarnya, bagaimana pendidikan itu bisa berlaku adil dan merata bagi setiap orang-orang yang ingin menjadi hebat. Disinilah saya menempuh banyak bibit-bibit unggul agar mereka bisa menjadi orang-orang hebat di kemudian hari. Pendidikan bagi saya adalah untuk semuanya dan bukan untuk satu orang saja. Jika prinsip ini sudah dimiliki oleh semua para pimpinan, maka akan menghasilkan orang-orang hebat di kemudian hari. Pendidikan bukanlah bagi mereka yang punya biaya yang tinggi, tapi pendidikan adalah bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang yang hebat, berprestasi, dan bisa membawa nama baik lembaga institusi pendidikan ini. Kini saatnya semua elemen berperan penting untuk mewujudkan pendidikan yang baik, baik itu kalangan anak muda, dewasa, orang tua, pemuda utamanya. Karena Bung Karno pernah mengatakan bahwa berikanlah aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Dan dunia itu bisa kita jaya, dunia itu bisa kita rebut ketika pendidikan yang berkualitas dan baik bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, saatnya melahirkan regulasi-regulasi baru yang baik untuk pendidikan. Saatnya melahirkan pembaharu-pembaharu, bukan hanya mereka yang menjadi robot-robot dari adanya sistem pendidikan ini. Terima kasih sudah memenuhi undangan saya hari ini. Jadi hari ini kalian tahu, ini kan tanggal 9. Ini adalah jadwal verifikasi penerima beasiswa bidik misi. Nah, sebelumnya saya ingin mengatakan kepada anak-anakku sekalian bahwa perlu diketahui penerima beasiswa bidik misi itu harus betul-betul dari yang pertama keluarga yang kurang mampu, kemudian yang kedua mereka yang punya prestasi yang tinggi. Itu yang menjadi syarat utama kami untuk menerima beasiswa bidik misi. Nah, saya lihat di berkas ini ada 2 penerima beasiswa bidik misi dari International Class Program PNIK Bilingual, yaitu Cassandra dengan Agnes. Apakah benar saudari Cassandra dengan Agnes penerima beasiswa bidik misi? Benar, Pak. Ya, terima kasih. Tapi ada kekeliruan yang terjadi di dalam data saudari, yaitu slip gaji orang tua di sini tidak dimasukkan dengan Agnes. Apakah benar kalian tidak mengumpulkan slip gaji orang tua kalian dalam data beasiswa bidik misi ini? Benar, Pak. Kenapa seperti itu? Sebenarnya, Pak, tadi kemarin masukkan ke berkas ke Winda. Mungkin Winda itu yang kasih masuk berkasnya, Pak. Ini yang salah dari sistem kita. Kalian berdua yang diloloskan dalam verifikasi beasiswa bidik misi. Saudari Sarifah, apakah benar kamu sudah mengumpulkan juga berkasnya? Benar, Pak. Nah, ini dari sistem pendidikan kita. Jelas-jelas Sarifah
yang punya data akurat, dia kumpulkan semua berkasnya, dia punya prestasi tinggi, tapi dia tidak terima. Kalian berdua mau senaknya saja, jangan minta-minta kalian punya keluarga dosen di sini. Kalian mau senaknya terima ini dan itu. Ya seperti itu. Ini adalah bentuk diskriminasi dari pendidikan. Ini yang salah dari sistem yang ada di negara kita. Kenapa? Mungkin berkasnya saya tercecer, Pak. Mana mungkin berkas. Ini namanya teledor ketika berkas ada yang tercecer. Dan ini benar-benar untuk penerima yang kurang mampu dan punya prestasi yang tinggi. Saya tidak mau lihat lagi seperti ini. Ngerti kalian berdua? Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Kasih kursi mestinya. Ya, untunglah Miss Dinda ada di ruangan kita, di ruangan saya. Jadi begini Bu, saya ingin meminta klarifikasi dari Ibu terkait dengan penerima beasiswa bidik misi dari jurusan PNF Bilingual. Ini ada Cassandra dengan Agnes yang kemudian menerima beasiswa bidik misi, tapi dia tidak punya slip gaji orang tua di dokumennya. Bagaimana ini? Begini Pak, kemarin itu kuota untuk penerima beasiswa bidik misi PNF Bilingual berjumlah 2 orang. Terus? Jadi ya yang saya ajukan keponakan saya, yaitu Agnes dan Cassandra. Oh, tidak bisa begitu Bu. Ini yang salah dari sistem pendidikan yang ada. Kenapa kemudian harus orang-orang terdekat ibu yang dimasukkan? Kenapa kita tidak melihat bibit-bibit yang bisa kita rawat di universitas kita menjadi orang-orang hebat yang tumbuh nantinya? Ini jelas-jelas Sarifalo yang punya kemampuan baik secara intelektual tapi ekonomi yang kurang. Kenapa tidak dimasukkan? Ini yang saya tidak terima Bu. Jangan karena ibu punya jabatan di sini, ibu senaknya mau memasukkan Cassandra dengan Agnes. Ini yang salah, dia buatnya shopping saja, tidak ada gunanya. Ini Sarifah kasihan kalau kita begini. Kasihan kalau seperti ini terus. Saya tidak mau lihat lagi seperti ini. Bagaimana dengan ibu Miss Dinda ketika ibu yang dikasih begini? Kalau begitu Pak, saya minta maaf terkait kesalahan saya dalam proses pendidikan ini, yaitu dalam rangka penerima beasiswa bidik misi. Ya, pokoknya lain kali untuk proses kedepannya saya tidak mau lihat dan saya tidak mau tahu ada yang seperti ini lagi. Mengerti Bu Miss Dinda? Ya Pak, saya mengerti. Kalian mengerti? Oke Pak. Sarifah, silakan menghadap besok. Saya akan loloskan kamu dalam proses penerimaan beasiswa bidik misi dan kalian berdua saya cabut bidik misinya. Ngerti? Oke, lain kali jangan ada yang begitu. Baiklah, karena kalian semua sudah ada di sini, saya juga ingin dengar-dengar ada dari Fakultas MIPA itu akan diadakan gebiar atom. Ya Pak, benar sekali. Saya sudah tahu jawabannya. Pasti ini lagi berdua yang dimasukkan untuk perlombaan, bukan begitu? Atau begini Pak, bagaimana kalau saya seleksi ulang mereka bertiga? Sudah. Saya sudah tidak percaya dengan kinerja yang Bu Miss Dinda. Makanya saya selaku pembantu dekan 3 di sini yang akan memutus sendiri dan saya yang akan menyeleksi sendiri. Kalian bertiga siap-siap. Jadi begini, karena materinya terkait dengan fisika, kimia, gebiar atom, maka pertanyaan saya, ada yang tahu rumus gaet? Saya Pak. Ya. Rumusnya yaitu F sama dengan G yang besar yang kecil per R pangkat 2 Pak. Nah, betul sekali, itu jawaban yang saya tunggu. Kalau hukum Newton 1 tahu? Iya Pak. Ya, silakan. Di hukum Newton 1 yaitu setiap benda akan memiliki kecepatan yang konstan kecuali ada gaya resultannya yang tidak saling bekerja pada benda tersebut. Nah, betul sekali, itu jawaban yang saya tunggu. Saudara Agnes, Cassandra bagaimana? Bukan itu rumus persegi. Agnes, itu rumus panjang kali lebar itu persegi panjang. Bukan itu. Bagaimana mungkin kalian ingin menang dalam perlombaan?
Kita hanya menjadi peserta saja, kita hanya menjadi penonton saja. Kita mau bawa ini fakultas ilmu pendidikan menjadi fakultas yang juara, bukan yang hanya menjadi peserta. Kalian mengerti? Bagaimana mungkin Bu Miss Dinda bisa loloskan mereka berdua? Tidak ada gunanya mereka hanya menjadi peserta, mereka hanya menjadi penonton. Jadi untuk Sarifah, yang saya loloskan adalah kamu untuk ikut di game marathon, dan saya sendiri yang akan mendampingi kamu. Jadi silakan latihan lagi, semoga kedepannya bisa mendapatkan juara dan membawa nama Universitas Negeri Makassar, khususnya Fakultas Ilmu Pendidikan menjadi yang lebih baik. Itu Pak Agus, saya ingin minta izin untuk keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih banyak Pak. Dan saya permisi pamit dulu Pak. Assalamualaikum. Saya juga permisi Pak. Assalamualaikum. Saya juga Pak. Assalamualaikum. Silakan Sarifah, terima kasih ya. Iya Pak. Ya, untuk Sarifah, Miss ingin minta maaf terkait perlakuan saya belakangan ini yang sudah tidak berlaku sopan dan tidak berlaku adil kepada kalian bertiga. Baiknya saya tidak mengira kalian. Kemudian mungkin dari Cassandra dan Agnes juga ingin menyampaikan sesuatu kepada saya, Pak. Saya juga minta maaf kepada saya, Pak, atas kekurangan saya selama ini. Saya juga minta maaf sekali saya dan menjadi kau selama ini. Sehingga saya sudah memaafkan kalian dan semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Mestinya terutamanya adalah orang yang terbaik dan kalian berdua sangat baik pula, akan tetapi masih ingin menjadi lebih baik. Ya, saya cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah potret bangsa kita. Pantas saja masih banyak mahasiswa yang anarkis, melakukan demo, melakukan aksi karena hanya untuk meneriakkan suara-suara kebenaran. Mahasiswa itu bukan untuk dikekang, bukan untuk ditindas, tapi mahasiswa itu diberikan ruang untuk berekspresi, diberikan ruang untuk mengasah segala potensi yang dimilikinya, diberikan ruang untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Serta pendidikan dalam memberikan kesempatan kepada mereka yang punya potensi untuk melahirkan generasi-generasi yang hebat dan Kumpulan asap memberikan mata, lemparan batu langkah bijak, suara serak membakar amarah, keringat tubuh membasahi jalan, darah juang anak negeri pertiwi, tanah air milik kita, air mata kampus orange tangisan mahasiswa. melakukan tindakan
diskriminasi ini dan itu.